Pemirsa, kebakaran meludeskan belasan rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga kebakaran berasal dari kelalaian warga membakar sampah. Asap tebal membumbung akibat kebakaran sejumlah rumah di kawasan Jalan Pendidikan Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Api membakar sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api tiba-tiba muncul dan mulai membesar dari salah satu rumah. Api kemudian merambat dan membakar rumah semi permanen dan gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Membakar sampah di lingkungan rumah tak hanya mengakibatkan gangguan pernafasan bagi warga sekitar, tapi juga mengakibatkan kebakaran rumah warga. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang kini sudah berada di lokasi kebakaran. Ya, selamat sore Kevin, apakah benar kebakaran sejumlah rumah warga ini terkonfirmasi karena akibat ada yang membakar sampah? Ya, selamat sore Raisa dan pemirsa. Memang untuk penyebab dari kebakaran ini dikonfirmasi karena memang ada yang melakukan pembakaran sampah, tepatnya di kawasan Jalan Pancasila, maksud kami Jalan Pendidikan Raya 6, Durensawit, Jakarta Timur, yang memang sampai dengan saat ini kami melihat kondisinya ini sudah dapat dipastikan sudah dilakukan proses pendinginan oleh pihak atau petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur, yang mana tadi kami melihat bahwa ini ada sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 90 personil yang melakukan proses pendinginan dan juga evakuasi terhadap sejumlah rumah. Kami konfirmasi ada 40 rumah yang terdampak dari kebakaran ini, di mana 39 diantaranya merupakan rumah semi permanen dan 1 rumah adalah rumah dalam kondisi yang utuh begitu. Yang mana kami konfirmasi juga terkait dengan penyebab ini juga merupakan berasal atau bersumber dari salah satu rumah yang berada di tempat ini. Dan berikut kami akan menunjukkan kepada Anda, Raisa dan pemirsa, situasi terkini di mana sejumlah warga begitu yang mengalami insiden kebakaran ini masih berusaha mencari barang-barang berharga mereka atau melihat kondisi rumah mereka yang kebakar begitu, yang mana tadi kami konfirmasi sekitar pukul 10 pagi ini kebakaran memicu atau terjadi di tempat ini. Namun berdasarkan pandangan mata kami, Raisa dan pemirsa, kondisinya cukup memprihatinkan karena memang seluruh bangunan di tempat ini, baik yang ada di atau bangunan yang semi permanen maupun satu rumah utuh, ini nampaknya sulit untuk bisa mendapatkan adanya barang-barang berharga karena ini sudah cukup parah begitu berdasarkan pandangan kami. Dan kami melihat memang sampai dengan saat ini warga sekitar masih berusaha untuk mencari barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga yang berada di tempat ini. Selamat sore, Bapak. Sore, Pak. Kita wawancara sebentar, Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya kurang tahu. Oh, baik-baik. Mohon maaf, Pak. Ya, memang sampai dengan saat ini, Raisa, kami melihat di sisi sebelah kanan. Saya akan mengajak Anda bersama juga dengan juru kamera untuk
bertanya langsung kepada warga yang kami melihat sedari tadi kami tiba begitu, ini masih melakukan proses pencarian di rumah mereka seperti yang ada di depan saya saat ini. Bisa dilihat di layar kaca atau layar televisi Anda bahwa sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pencarian begitu barang-barang yang sekiranya masih bisa didapatkan, barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mengajak kembali juru kamera Ade Supriyatna di tempat ini bahwa masih dilakukan proses pencarian mereka seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, mengamankan sekiranya barang-barang yang bisa dimanfaatkan seperti adanya atap-atap rumah yang masih bisa digunakan bagi warga sekitar. Tadi pun kami sempat bertanya kepada pihak dari pemadam kebakaran yang melakukan adanya proses pendinginan bahwa ini tidak ada kendala yang cukup berarti yang ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran, namun diinformasikan juga dari pihak pemadam bahwa perlu adanya kehati-hatian terutama bagi warga sekitar yang melakukan proses adanya pembakaran sampah begitu. Ini juga yang menjadi titik atau atensi begitu perhatian agar tidak sembarangan dan jangan sampai ini merugikan diri mereka sendiri bahkan juga warga-warga yang ada di sekitar lokasi tempat ini. Raisa. Ya Kevin, bagi warga yang terdampak apakah mereka mengungsi kemana Pak? Sudah ada posko pengungsian yang disediakan? Kalau berdasarkan pandangan kami di sini, ini tidak adanya posko pengungsian. Raisa, ini juga yang menjadi pertanyaan saya di sini. Karena memang apakah memang ini warga akan dipindahkan ke lokasi yang cukup mumpuni begitu bagi mereka, karena melihat nampaknya sulit untuk bisa bertahan di sini. Ini juga masih menjadi pertanyaan kami karena kami melihat di sini belum ada pihak-pihak yang berkenan atau berwenang begitu untuk bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan apakah warga ini akan direlokasi ke daerah-daerah lain. Raisa. Kevin atas laporannya langsung dari Durensawit. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluas. Bahkan ada 19 titik api yang mengepung Kota Sampit. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di Kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Aingus melaporkan.